Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Listiana dari kelas PBSDA. Saya ingin menjelaskan tataran linguistik, yaitu fonologi. Fonologi adalah ilmu yang mempelajari bunyi-bunyi bahasa, pada umumnya yang mencakup fonetik dan fonemik. Fonetik adalah bidang linguistik yang mempelajari bunyi bahasa tanpa memperhatikan apakah bunyi bahasa tersebut mempunyai fungsi sebagai pembeda makna atau tidak. Menurut proses terjadinya bunyi bahasa, fonetik dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu fonetik artikulatoris, kedua fonetik akustik, dan ketiga fonetik auditoris. Fonetik adalah fonetik, yaitu mempelajari bunyi bahasa secara umum, yang artinya terlepas dari fungsi bahasa bunyi bahasa sebagai pembeda arti. Yang pertama, alat ucap. Bunyi-bunyi yang terjadi pada alat ucap biasanya diberi nama sesuai dengan nama alat ucap itu. Yang kedua, proses fonasi. Terjadinya bunyi bahasa secara umum dimulai dari proses pemompaan udara keluar dari paru-paru melalui pangkal tenggorokan ke pangkal tenggorokan yang di dalamnya terdapat pita suara. Bila udara dari paru-paru keluar tanpa mendapat hambatan apa-apa, maka tidak akan mendengar bunyi apa-apa selain bunyi nafas. Yang ketiga, tulisan fonetik. Dalam studi linguistik dikenal adanya beberapa macam sistem tulisan dan ejaan, di antaranya tulisan fonetik untuk ejaan fonetik, tulisan fonemis untuk ejaan fonemis, dan sistem aksara tertentu untuk ejaan artografis. Dalam tulisan fonetik, setiap huruf atau lambang hanya digunakan untuk melambangkan satu bunyi bahasa. Yang keempat, yaitu klasifikasi bunyi. Pada umumnya, bunyi bahasa dibedakan atas bunyi vokal dan bunyi konsonan. Bunyi vokal dihasilkan dengan pita suara terbuka sedikit, sedangkan bunyi konsonan terjadi setelah arus udara melewati pita suara yang terbuka sedikit atau agak lebar. Jadi, bedanya terjadinya bunyi vokal dan konsonan adalah arus udara dalam pembentukan bunyi vokal. Yang kelima, yaitu diftong atau vokal rangkap. Disebut diftong karena posisi lidah ketika memproduksi bunyi pada bagian awal dan bagian akhirnya tidak sama. Ketidaksamaan itu menyangkut tinggi rendahnya lidah, bagian lidah yang bergerak, serta strukturnya. Diftong sering dibedakan berdasarkan letak atau posisi unsur-unsurnya, sehingga dibedakan adanya diftong naik dan diftong turun. Diftong naik karena posisinya bunyi pertama lebih rendah dari posisi bunyi yang kedua. Disebut diftong turun karena posisi bunyi pertama lebih tinggi dari posisi bunyi yang kedua. Yang keenam, klasifikasi konsonan. Bunyi-bunyi konsonan biasanya dibedakan berdasarkan 3 patokan, yaitu posisi pita suara, tepat artikulasi, dan cara artikulasinya. Berdasarkan tempatnya, kita mengenal antara lain bilabial, labiodental, laminovelar, dan dorsovelar. Berdasarkan caranya, yaitu hambat, geseran, paduan, nasal, getaran, sampingan, dan hampiran. Yang ketujuh, yaitu unsur suprasegmental. Dalam arus ujaran itu ada bunyi yang dapat disegmentasikan, sehingga disebut bunyi segmental, tetapi yang berkenaan dengan keras lembut, panjang pendek, dan jeda bunyi tidak dapat disegmentasikan. Bagian dari bunyi tersebut tidak dapat disebut bunyi suprasegmental atau prosodial. Yang kedelapan, silabel. Silabel atau suku kata adalah suatu ritis terkecil dalam suatu urus ujaran. Satu silabel biasanya meliputi satu vokal.
yaitu satu vokal atau satu vokal dan satu konsonan atau lebih. Kenyaringan atau sonoritas biasanya jatuh pada sebuah vokal. Puncak silabel adalah bunyi vokal. Nah, kita lanjut di fonemik. Fonemik adalah bunyi bahasa yang membedakan arti. Objek penelitian fonetik adalah fenom, yaitu bunyi bahasa yang dapat atau berfungsi untuk membedakan makna kata. Jika bunyi membedakan makna, maka bunyi tersebut disebut fenom. Jika tidak membedakan makna kata, maka bukan fenom. Untuk membedakan sebuah bunyi atau bukan haruslah kita mencari pasangan minimalnya. Yang pertama, alofon. Alofon dari sebuah fenom mempunyai kemiripan fonetis. Artinya banyak mempunyai kesamaan dalam pengucapannya. Yang dimaksud distribusi komplementer adalah distribusi yang tepatnya kita bisa dipertukarkan. Meskipun dipertukarkan juga tidak akan menimbulkan perbedaan makna. Distribusi komplementer bersifat tetap dan lingkungan tertentu. Distribusi bebas adalah alofon. Alofon itu boleh digunakan tanpa persyaratan lingkungan bunyi tertentu. Yang kedua adalah klasifikasi fenom. Fenom-fenom yang berupa bunyi yang didapat sebagai hasil segmentasi terhadap arus ujaran disebut fenom segmental. Sebaliknya, fenom yang berupa unsur suprasegmental disebut fenom suprasegmental. Yang ketiga, asimilasi dan disimilasi. Asimilasi adalah peristiwa berubahnya sebuah bunyi menjadi bunyi yang lain sebagai akibat dari bunyi yang ada di lingkungannya, sehingga bunyi itu menjadi sama atau mempunyai ciri-ciri yang sama dengan bunyi yang mempengaruhinya. Kalau perubahan bunyi menyebabkan berubahnya identitas sebuah fenom, maka perubahan itu disebut asimilasi fenomis. Kalau perubahan itu tidak menyebabkan berubahnya identitas sebuah fenom, maka perubahan itu bukan asimilasi fenomis, melainkan mungkin asimilasi fenotis atau asimilasi alloforfemis. Yang keempat, umlaut, ablaut, dan harmoni vokal. Dalam studi fonologi, umlaut mempunyai pengertian perubahan vokal sedemikian rupa sehingga vokal itu berubah menjadi vokal yang lebih tinggi sebagai akibat dari vokal yang berikutnya yang tinggi. Ablaut adalah perubahan vokal yang kita temukan dalam bahasa-bahasa Indonesia Jerman untuk menandai sebagai fungsi gramatikal. Yang kelima, kontraksi. Kontraksi adalah pendekaan kata yang menghilangkan sebuah fenom atau lebih yang dilakukan dalam situasi yang informal. Yang keenam yaitu metathesis dan epenthesis. Melatesis adalah bukan mengubah bentuk fenom menjadi fenom yang lain, melainkan mengubah urutan fenom yang terdapat dalam satu kata. Dalam proses epentesis, sebuah fenom tertentu, biasanya yang homogen dengan lingkungannya disisipkan ke dalam sebuah kata. Yang ketujuh, fenom dan grafen. Untuk menetapkan sebuah bunyi berstatus sebagai fenom atau bukan, harus dicari pasangan minimalnya berupa dua buah kata yang mirip, yang memiliki satu bunyi yang berbeda, sedangkan yang lainnya sama. Bila ternyata kedua kata tersebut memiliki makna yang berbeda, maka kedua kata itu adalah dua buah fenom yang berbeda. Fenom dianggap sebagai konsep abstrak yang di dalam petuturannya direalisasikan oleh alofon yang sesuai dengan lingkungan tempat hadirnya fenom tersebut. Nah, sekian itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.